Bu, nama saya Agus Bu, saya udah kirim email ke Ibu. Kamu siapa? Saya Agus Bu, fotografer dari Jakarta Bu. Saya tuh spesialis di konten-konten fashion gitu Bu. Saya juga suka brandnya Ibu. Dan saya notice kan brandnya Ibu tuh akses banget tuh Bu di sosmed Bu. Saya rasa sih saya bisa nih Bu produksi-produksi konten-konten untuk Ibu punya aset marketing Bu. Saya yakin pasti hasilnya bagus deh Bu. Saya tidak butuh kamu. Loh. Hari ini gue bakal ngomongin cara dapet klien. Banyak banget dari kalian yang komen bahwa, Kak, gimana sih cara dapet klien? Nah, hari ini gue pengen mengupas nih semuanya nih. Mulai dari gue klasifikasikan cara untuk dapet klien itu ada outbound dan inbound. Outbound itu adalah out, kita keluar, dimana kita keluar dan mencari klien via networking. Sedangkan inbound adalah ada yang masuk, dimana klien tersebut yang memberikan inquiry-nya mereka ke kita. Sebelum gue ngebahas metode ini, gue pengen mempersimpel cara mendapatkan klien, terutama buat kalian yang baru lulus. Cukup cek kalian punya sekeliling dari teman kalian, bahkan mungkin profesor kalian gitu. Kalian coba aja tanya, Pak, kebetulan saya udah siap Pak bekerja di industri kreatif, saya udah pengen bekerja sebagai profesi Pak, ada referral gak Pak yang Bapak bisa share ke saya Pak? Ada gak brand-brand gitu loh? Guru-guru kalian kan sudah berkecimpung di sana. Dan more than likely mereka juga punya koneksi ke brand-brand yang kalian mau. Kalian juga cek ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian ada yang pengen merintis brand baru. Siapa tahu mereka butuh aset digital yang kita bisa berikan. Dari foto, video, teks, grafis, dan lain-lainnya. Mulai dari sana dulu. Lingkaran temannya kalian. Gak usah terlalu di overthinking. Kak, pitchingnya gimana Kak? Proposalnya seperti apa? Gak usah mikirin terlalu jauh. Bener-bener coba tanya aja ke inner circle-nya kalian. Tanya apakah jasanya kalian sedang dibutuhkan oleh mereka. Sebelum kalian keluar dari inner circle-nya kalian harus bener-bener mateng banget kalian itu mau dikenal sebagai apa. Contoh, food photographer, travel videographer, logo designer, social media templates. Apa nih kalian punya niche skills yang ngebedain kalian dengan yang lain? Kenapa kalian harus specialize pas awal-awal? Karena buat orang-orang itu pas dengar nama kalian bisa lebih spesifik. Contoh kalau misalkan kita memperkenalkan diri kita sebagai, halo, gue fotografer. Gua kagak peduli anjing. Karena kita terlalu generik, fotografer apaan gitu loh. Kalian butuh niche down, kalian butuh spesifik banget apa spesialisasinya kalian. Contoh kalau fotografer bisa food, car, nature, fashion, apapun itu. Coba pastikan kalian niche down pas awal-awal, apa sih kalian itu? Agus Leo, the travel photographer. Fungsinya adalah, dengan kalian melabelkan diri kalian sebagai ini, orang-orang juga langsung mudeng, kayak langsung ngerti. Oh, gue kalau misalkan butuh travel photographer, gue cari si Agus aja. Karena branding kita jelas. Nah, setelah kita branding kita punya X, kita mempercantik lagi, kita punya portfolio. Kesalahan pemula freelancer adalah mereka punya portfolio susah diakses. Biasanya butuh di email, butuh lewat USB, bahkan sampai ada CD. Kita harus reduce friction ini. Jangan sampai ada tembok yang menghalangi kita dengan klien. Nah, untuk mengatasi hal-hal ini, kalian harus leverage kita punya teknologi yang sekarang. Contoh, sekarang ada namanya Linkit, link.id. Dimana kalian bisa taruh link Dropbox kalian, WeTransfer kalian, dan berbentuk seperti ini. Jadi, klien kalau misalkan minta kita punya portfolio, kita tinggal kasih kita punya Linkit. Kak, ini kita punya link dari portfolio itu, jadi klien bisa ngeklik, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Jadi klien bisa langsung dapat informasi terhadap portfolionya kita. Nah, setelah kita build kita punya niche dan portfolio, kita harus breakdown pasar itu seperti apa. Market segmentation itu seperti apa. Untuk gampang, kita klasifikasikan A, B, C. Brand A, brand B, brand C. Brand A yang kalian benar-benar berasa, wah ini top of the mind brand yang kalian pengen kerjasama banget. Ya contoh siapa gitu kan. B juga yang kalau misalkan kalian berasa, ya gue gak begitu suka. Tapi ya C yang emang kalian kerja demi mengejar uang. Dari brand-brand ini, kalian coba nih breakdown nih. Kira-kira brand tersebut itu punya budget berapa sih? Cara kalian untuk closing kerja sama mereka kira-kira butuh waktu berapa lama? Timeline-nya berapa lama? Nah, ini kalian coba breakdown. Dan karena kalian sudah spesifik banget kalian itu siapa, contoh travel photographer, kalian bisa list down brand kalian juga secara spesifik. Jadi nggak ada yang abstrak lagi. Masuk ke metode cari kliennya gue. Outbound dan inbound. Gue ngomongin outbound dulu. Kita emang sedang susah untuk keluar-keluar. Tapi definisi outbound itu adalah kita keluar dan coba networking.
Bentuknya mungkin sekarang via digital. Sebelum 2020, mungkin kita networking ke komunitas siapa. Kita coba reach out dengan menyiapkan kita semua punya portfolio di handphone. Kayak bener one finger away. Kayak kita ketemu siapa kayak, hey iya gue fotografer dan gue punya portfolio ini. Lo tertarik gak kira-kira ya? Hal-hal sederhana seperti itu. Jadi definisi outbound gue adalah kalian keluar, ketemu calon klien kalian, calon prospeknya kalian, lalu kalian follow up. Di outbound ini, secara digital yang gue rasa orang-orang takut untuk lakuin adalah langsung main DM atau email aja. Dan menurut gue itu underrated. Gue highly recommend buat kalian coba belajar caranya kirim cold email. Bahasa Indonesianya email dingin. Iya, gue berasa agak aneh juga, tapi cold email. Dimana email yang kalian emang gak kenal sama tuh orang, makanya dibilang cold. Kalian email aja gitu bahwa, hai kak, nama gue Agus, gue fotografer dari Jakarta. Gue suka banget sama brand lu. Gue tertarik nih untuk bikin aset-aset marketing buat lu punya brand dari foto dan video. Kira-kira tertarik gak ya kak untuk kerjasama? Atau kagak, bisa gak dapat nomor marketing communication dari brand kakak untuk ngobrol lebih detail? Nah, hal seperti ini yang gue rasa underrated. Karena orang-orang berasa, oh takut banget gitu loh. Dan orang-orang juga kadang-kadang mikirnya bukan cuma takut, tapi mikirnya bahwa kalau nggak dibahas gimana kak? Ya nggak apa-apa dong. Karena namanya juga cold email gitu loh. Nah, di outbound ini gue ada challenge buat kalian. Sebulan ke depan, kalian harus email atau DM 100 brand. 100. Di bulan depan, tanggal 28 Februari, kalian komen atau DM ke gue, kasih tahu how did it go. Inbound, di mana pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Untuk dapat kerjaan yang datang dengan sendirinya, kalian butuh nge-branding kalian via sosmed. Kalian harus showcase kalian punya pekerjaan di sosmed. Jadi orang tahu bahwa, oh kalau misalkan the next time gue butuh street photography, gue bakal cari si Agus. Nggak cuma itu, di sosmed kalian juga kalian bisa memberikan nilai yang kira-kira manajer di brand A atau di klien impian kalian bisa ngelirik. Contoh, kalau misalnya gue logo designer, gue bisa bikin 7 tren logo di 2021. Dengan harapan adalah orang-orang lain yang pengen memperbarui logonya dia, ngeliat itu konten, dan tahu bahwa itu konten berasal dari gue, akhirnya dia berasa, oh gue pengen nama nih orang aja, nih orang tahu kok apa yang dia ngomongin. Inbound ini banyak banget tips and tricksnya. Kita ngomongin media Instagram. Di mana di Instagram kalian bisa nge-tag brandnya langsung, buat mungkin mereka notice. Nah, di inbound ini gue juga highly recommend kalian coba be social. Terhadap brand yang kalian suka, kalian juga kalau brand itu memberikan caption, kalian give thoughtful comment juga. Jangan cuma emoji happy, kayak emoji wow, fire. Jangan kayak gitu, tapi kalian benar-benar coba kasih thoughtful comment ke mereka. Contoh, kak baju ini saya beli di 2018, sampai sekarang saya masih pakai, benar-benar enak banget bahannya kak. Komen-komen seperti itu yang bisa bikin orang dari brand tersebut untuk klik kita punya profil dan akhirnya tahu kita itu siapa. Dan kalau kalian mau lebih ekstrim, di Instagram itu kalian bisa cek brand itu udah pernah di-tag sama siapa aja. Kalian klik tag-nya, contoh nih, Holy Wings Indonesia. Kalian klik tag-nya, terus lihat nih. Terus kalian notice gak, kira-kira kok ada orang yang sama terus ya? Jangan-jangan orang dalam nih. Kalian bisa satu, komen dengan baik, be social, atau kalian bisa pakai strategi outbound-nya juga. Kalian langsung DM, bahwa kak, saya notice bahwa kakak sering banget di Holy Wings, dan ada bikin konten-konten juga. Kira-kira ada yang bisa dibantu gak kak? Karena kebetulan saya ini adalah fotografer dari Jakarta dan saya suka banget sama brand Holy Wings. Contohnya seperti itu. Untuk inbound ini gue juga ada challenge buat kalian. Kalian harus nge-post 30 konten sebulan ke depan dan harus juga respon 30 komen sebulan ke depan juga. Dari semua tips-tips yang gue share hari ini, gue rasa yang paling susah untuk kita breakdown adalah segmentasi pasar. Dimana gue punya tips buat kalian gak overthinking. Pasti bingung dong, kayak brand ABC kira-kira budgetnya berapa juga gak kebayang gitu kan. Kayak mungkin ada brand yang suka banget, ternyata gak ada budget, terus gimana tuh kak? Apakah harus terima project 2M? Nah itu separate topics tuh, dimana gue udah bahas project 2M. Untuk memastikan kalian punya klien yang punya budget, sekarang itu kan lagi zaman startup, dimana kalian bisa cek aja di newsnya Tech in Asia, atau kalian juga langsung Google News aja. Cek siapa yang dapat funding. Kalau mereka sudah dapat funding, secara logik mereka punya capital untuk dialokasikan ke marketing. Jadi harusnya mereka cari orang-orang yang bisa membuat aset-aset digital untuk kepentingan marketingnya mereka. Sebelum gue tutup, ingat gue tantang kalian do the 30 days challenge inbound and outbound strategy. Buat outboundnya, kalian harus kirim 100 email, DM, atau apapun itu juga ke calon klien kalian. Untuk inboundnya, kalian harus bikin konten dan bikin thoughtful comments sebanyak 30 kali selama 1 bulan ke depan.
28 Februari 2021. Atau mempersimpelnya mungkin 1 Maret 2021. Nah, pada tanggal 1 Maret itu gue pengen kalian reach back ke gue, DM ke gue, dan share aja kalian punya pengalaman melakukan 30 days challenge ini. Gue yakin kalian pasti bisa. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, tantang teman kalian juga. Salam kreatif, and I'll see you in next video. Bye-bye. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, 1, gue thank you banget. 2, gue pengen engage kalian juga terhadap video gue berikutnya tuh materinya apa. Jadi gue ada list-list ini. Menurut kalian mana yang harusnya gue dahuluin? Komennya di bawah ya. And thank you banget lu udah support gue selama ini. Appreciate it.